Kalau engkau mau sholat, menghadaplah ke arah kiblat. Tolong rasakan itu mungkin sholat terakhir yang kau tunaikan menghadap Allah. Mungkin itu saat sujud engkau pulang kepada Allah. Mungkin saat ruku engkau kembali kepada Allah. Mungkin saat tahiyat engkau pulang menghadap Allah. Itu pesan Quran dipraktekkan oleh Nabi. Menghadap ke jamaah, semua fokus terisak saat mulai takbir, karena merasa bagaimana kalau saya sedang takbir langsung dipanggil Allah. Nah sekarang dari 4 pilihan ini kita ambil ilmunya untuk mendetilkan di malam ini, sehingga ketika meninggalkan tempat ini kita sudah punya pilihan hidup. Persiapan pulang mencari bekal itu, sebelum kita pulang, apa yang kita pilihkan untuk merubah jalan hidup kita setelah malam hari ini. Setiap kita yang berkehidupan sampai malam hari ini, kita tidak tahu siapa di antara kita yang diridhai oleh Allah. Walaupun diberikan peran yang berbeda-beda. Ada yang diberikan kedudukan, seperti tadi ditunjukkan dan disebutkan. Ada yang diberikan limpahan harta benda, sehingga mengangkat status sosialnya. Ada yang diberikan anugerah pengetahuan yang luas, sehingga mendapatkan kehormatan dan kadang-kadang pengagungan di lingkungan kehidupan. Ada yang diberikan tenaga yang begitu besar, sehingga dengan itu dia bisa kuat beraktivitas. Tapi di antara 4 pilihan dalam berkehidupan ini, kita tidak tahu siapa yang diridhai, apakah amalnya itu dianggap soleh atau amalnya dianggap salah. Quran surah Al-Mulk di ayat yang kedua. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Walladzi khalaqal mauta wal hayah, dialah Allah yang telah mencipta dan menghadirkan kematian dan kehidupan di sekitaran kita. Hampir setiap hari sekarang ini mudah kita mendengar dan melihat informasi, bahkan menyaksikan langsung tentang kematian. Dulu mendengar kematian informasi begitu jarang. Wafat sampai ke kita ternyata kejadiannya sudah 3 hari ke belakang. Sekarang di tempat yang sama, di waktu yang sama, wafat sekian detik beritanya sampai ke kita. Tapi apakah di antara sekian berita yang kita dengar wafat itu ada yang memberikan pengingat dan pengaruh pada kehidupan kita? Minimal kalau kalimat nabinya, minimal dengan bahasa tafsirnya, kalau kita mendengar ada yang wafat, melihat ada yang wafat, menyaksikan ada yang wafat, paling minimal sampai nggak ke hati kita bahwa kita pun akan wafat. Atau jangan-jangan sampai sekarang saking banyaknya berita tentang kematian yang didengar, yang dilihat di media sosial, didengar informasinya, disaksikan di televisi, saking banyaknya bangun tidur sampai tidur melihat berita kematian, sampai tidak peka lagi hati kita menyiapkan diri untuk kematian itu. Dulu paling standar, dulu orang jangankan mendengar berita kematian, dengar ayat tentang wafat saja, itu hatinya langsung bergetar, lisannya langsung gemetar, karena dia melihat dirinya, bagaimana kalau saya diwafatkan di waktu yang sama, persiapan bekal apa yang saya akan bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu minimal 5 kali sehari, Pak. 5 kali sehari, Bu. Dan dipraktikkan langsung oleh Nabi SAW, sehingga hampir semua sahabat di 5 waktu ini baru takbir sudah gemetar tangannya. Coba lihat, setiap hari kita dipanggil Allah atau tidak? Halo, kenapa jadi hening begini? Makin malam bahas kematian makin hening ini.
Setiap hari dipanggil Allah tidak? Dipanggil. Lewat apa? Adzan. Baik. Pak Andi. Ada namanya Pak Andi? Oh, ganti. Pak Tony ada? Ada. Ganti. Ini pasti nggak ada. Suneo. Pasti nggak ada ya? Suneo dipanggil Allah. Apa artinya? Oh, nggak ada yang jawab tuh. Adi Hidayat dipanggil Allah. Diumumkan di pengeras suara telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Bapak fulan bin fulan, ibu fulanah bin fulanah dipanggil Allah. Apa artinya? Kita tiap hari diingatkan lewat telinga kita, diperdengarkan di telinga. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya disebut dengan azan. Dipanggil lewat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dinamakan azan karena lafaz ini satu-satunya lafaz di muka bumi yang akan terus didengar oleh manusia selama masih punya pendengaran. Dan lafaz ini tidak pernah berhenti 24 jam semuka bumi. Itulah sebabnya kenapa waktu sholat di muka bumi berbeda-beda. Dari Banjarbaru ke Banjarmasin beda sekian menit. Dari Banjarmasin balik ke Batu Licin beda sekian menit. Dari Kalimantan ke Sumatera beda waktu. Sumatera ke Jawa beda waktu. Dari Indonesia ke Malaysia berbeza. Dari Asia Tenggara ke Asia umumnya berbeda. Sampai ke Amerika, ke Eropa. Di antara hikmahnya untuk diperdengarkan lafaz adzan 24 jam tanpa henti. Di mana ada lafaz diperdengarkan 24 jam, mengisi seluruh lapisan kehidupan di bumi. Kalau ini karya manusia mustahil bisa diperdengarkan. Karena ini kalau karya manusia mustahil bisa tahan 24 jam. Sejak didengungkan 15 abad yang lalu sampai sekarang azan tidak pernah padam 24 jam. Tapi panggilan azan itu mengajak kita menunaikan sholat, menghadap Allah. Saat menghadap itulah, perhatikan ayatnya berbunyi. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-45 sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan jika kalian punya masalah dalam hidup, terima dulu, tangkap dulu dengan sabar, karena tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Setiap orang hidup pasti punya persoalan. Masalah itu dikirimkan oleh Allah bukan ingin membuat kehidupan kita bermasalah, tapi ingin meningkatkan kualitas kehidupan kita. Ingat Quran surah 2 ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai', dan aku berjanji, aku pastikan setiap orang yang hidup, kata Allah, aku akan berikan ujian dalam hidupnya untuk mengangkat kualitas hidupnya. Jadi mustahil ada orang yang hidup yang tidak diuji, itu mustahil. Mafhum mukhalafahnya, pengertian terbaliknya, kalau ada orang yang tidak ingin punya masalah, artinya tidak ingin hidup. Saya tanya ibu yang di sini nih, Bu, ingin punya masalah atau tak ingin punya masalah? Bilang ingin, takut nggak sanggup. Nggak ingin, takut nggak hidup. Nggak rumusnya, terima dulu. Nanti Allah kirimkan masalah itu sesuai kebutuhan kita, sesuai doa kita. Jadi asal fikih di Qur'annya, masalah itu turun bukan ingin membebani kita, tapi Anda berdoa, dikirimkan jalan doanya lewat ujian itu. Anda sekolah, saya sekolah, ulun sekolah, ingin lulus dari SD ke SMP. Ulun doa, ya Allah ingin lulus. Caranya bagaimana? Lewat ujian. SMP mau naik ke SMA, ya Allah ingin lancar, lulus, ingin pintar. Bagaimana cara Allah mengabulkan itu? Ikhtiarnya lewat ujian. Kalau tidak dijalani, masalah. Itu kemarin ada rapot di utak-atik kan jadi nggak lulus. Kenapa? Karena jembatannya tidak diikuti. Dan tidak mungkin Allah menitipkan masalah, ujian,
di luar batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi kalau Anda malam hari ini punya masalah, seberat apapun, itu artinya hanya Anda yang dipercaya oleh Allah untuk bisa mengatasinya, dan itu sesuai dengan doa yang kita mohonkan kepada Allah. Jadi kalau ibu yang punya masalah, bukan saya, artinya hanya ibu yang sanggup menjalaninya. Dan maslahatnya kembali kepada ibu, bukan pada yang lain. Bagaimana supaya cepat menyelesaikannya? Wassalah, bawalah itu dalam sholat. Karena itulah dalam sholat kita katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka ya Allah, sekarang hamba ini sholat, sekarang hamba menghadap, dan kau katakan bawa masalahmu untuk minta pertolongan, sekarang hamba hanya minta pertolongan kepadamu. Kenal Nabi Zakaria? Ayo bilang kenal, saya pulang. Saya pernah mengisi di Pekanbaru. Ada yang kenal Firaun, Pak? Saya tanya, kenal Firaun? Kenal. Saya langsung gemetar mau nutup itu. Nabi Zakaria, istrinya divonis, maaf, secara medis tidak mungkin punya keturunan. Divonis menofus dan mandul, secara klinis mustahil. Ternyata bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dikabulkan doanya, Allah izinkan mengandung, melahirkan, bahkan diberi namanya langsung diberikan oleh Allah, Yahya. Kapan dikabulkan doanya? Saat sholat dan berdiri dalam sholatnya. Ali Imran ayat 39. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sedang berdiri dalam salatnya, doa kepada Allah, minta diberikan keturunan, dikabulkan doanya karena khusyuk salatnya. Sekarang cara khusyuk bagaimana? Dan apa kaitan dengan pembuka tadi kita di awal? Di surat Al-Mulk tadi, maka ayat ke-46-nya mengatakan rumus khusyuk. Sebetulnya tidak perlu pakai pelatihan. Kalau rumus Quran kita praktekkan, mempelajari yang Nabi tunjukkan, praktekkan seperti dicontohkan, dapat kita nilai khusyuknya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu tanda pertamanya, kata Allah, dia mempersiapkan diri sebelum sholat karena dia merasa dan menguatkan pada hatinya akan menghadap dan berjumpa dengan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah panggil saya. Anda diminta untuk datang menghadap pimpinan, direktur perusahaan, minta panggil besok. Saya tanya, siap-siap atau tidak? Pakai baju bagus atau biasa? Dipersiapkan kata-katanya atau tidak? Maka ciri orang khusyuk karena tahu akan berjumpa dengan Allah, menghadap Allah dalam salat. Quran surah 7 ayat ke-31. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Dia kenakan pakaian terbaiknya. Dia wudu dengan sempurna. Quran surah 5 ayat ke-6. Karena dia tahu akan menghadap Allah. Nah, Anda ini bagaimana? Dipanggil manusia, persiapan jauh dari rupa. Bahkan ada pesta sebulan sebelumnya sudah disiapkan. Pakaian, kelengkapan, ingin menghadap, datang. Yang belum tentu kita datang, keinginan kita dikabulkan. Allah panggil kita 5 kali sehari. Berjanji mengabulkan doa, menghilangkan kesulitan, mengentaskan persoalan. Dari mulai bangun sampai kita tidur, tinggal menghadap, bilang dikabulkan. Tapi ketika datang penampilan begitu-gitu saja. Pakai kaos, depannya Mbappe, belakangnya Messi. Menang, menangis saja. Kalah 1-0 tuh. Saya nggak nonton. Itu yang terjadi. Kalau sudah siap, datang menghadap ke arah kiblat, lihat poinnya. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan dia menghadap ke arah kiblat lalu memantapkan kepada hatinya, annahum ilaihi raji'un. Saya tanya, kalau kita mendengar kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya apa? Artinya diterjemahkan oleh Nabi, sallu salatal muwadda',
kalau engkau mau sholat, menghadaplah ke arah kiblat. Tolong rasakan itu mungkin sholat terakhir yang kau tunaikan menghadap Allah. Mungkin itu saat sujud engkau pulang kepada Allah. Mungkin saat ruku engkau kembali kepada Allah. Mungkin saat tahiyat engkau pulang menghadap Allah. Itu pesan Quran dipraktekkan oleh Nabi. Menghadap ke jamaah, semua fokus terisak saat mulai takbir, karena merasa bagaimana kalau saya sedang takbir langsung dipanggil Allah. Jadi khalaqal maut itu bagi orang Islam dulu 5 kali sehari sadar dia akan pulang. Karena sadar setiap hari minimal 5 waktu persiapan untuk pulang. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Subuh mau ke zuhur, pikirannya bukan sekedar dunia. Dunia hanya wasilah, tapi yang Allah titipkan kepada saya, kalau zuhur saya pulang, bekal apa yang saya bawa? Zuhur nunggu asar, kalau asar saya pulang, bekal apa yang saya bawa? Sahabat dulu begitu. Jadi ketika disebutkan kematian, bahkan dibawa dalam nilai sholat, baru mulai bertakbir. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Baru disebutkan takbir nama Allah, Allahu Akbar. Farafa'a yadaihi hadwa mankibaihi. Nabi mengangkat tangannya sejajar dengan bahunya. Di riwayat Abu Daud, fayaqulu Allahu Akbar. Maka beliau memimpin mengatakan Allahu Akbar. Abu Bakar langsung gemetar, menangis karena takut kalimat yang diucapkan itu menghadirkan keagungan yang menjadikan dia kembali kepada Allah dalam hisab yang tidak mudah. Jadi Abu Bakar itu kalau takbir beliau gemetar. Ada di Banjarbaru pun besok subuh kayaknya sholat takbir gemetar pula nih. Tapi sadar, tahu, ma'rifat tentang dirinya, dia akan pulang. Nah, sekarang tiap hari diperdengarkan di telinga kita, baca kita berita, bahkan diulas, ini si fulan yang menyolatkan sekian, ini yang mengantarkan sekian, ini ahli sekian, yang ini ahli baca Al-Quran, yang ini ahli tahajud, yang ini suka mengajar, yang ini dermawan suka sedekah, ditampakkan di hadapan mata kita. Pertanyaannya, berapa informasi itu yang merubah diri kita menjadi lebih baik? Kalau tiap hari kita sholat, tiap hari diperdengarkan, tapi tidak merubah diri kita menjadi lebih baik, maka patut dipertanyakan apa yang masuk ke dalam diri kita sehingga menghijab nilai-nilai dan cahaya keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ambil contoh begini. Jadi kalau orang sudah mempersiapkan dengan baik, itu pasti pilihannya sempurna. Manusia itu hidup pilihannya cuma ada kurang lebih yang pokok 4. Ada berapa? 4. Ini nanti setelah ini silahkan pilih yang 4 ini mau pilih yang mana. 1, ilmu. Apa namanya? Ilmu. 2, kedudukan, jabatan. 3, harta benda. 4, tenaga. 1 apa? 2, 3, 4. Ilmunya diajarkan oleh Nabi, dipraktekkan oleh sahabat, dan pada umumnya kita akan lihat sahabat dibagi menjadi 4 bagian ini. Yuk kita lihat. Yang ilmu misalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau tidak dikenal dengan hartanya, tidak dikenal dengan kedudukannya, yang utamanya dikenal dengan ilmunya. Disusul sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah tidak pernah dikenal secara umum menduduki satu jabatan, hartanya tak mampu mengalahkan Utsman, tenaganya tidak sekuat Bilal, tapi ilmunya walaupun 3 tahun bersama Nabi, itu meriwayatkan hadis paling banyak di antara para sahabat. Beliau memilih jalur hidupnya dengan ilmu pengetahuan. Yang dengan kedudukan, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memilih jalur yang kedua ini, menyiapkan bekal ibadahnya, menyiapkan pembekalannya sebelum pulang, karena tahu yang ilmu sudah dipilih sahabat yang lain, beliau memilih mendekati Allah lewat kedudukan.
3, saya cepat dulu sebutkan lalu nanti kita detilkan. Sabar, kan kita sampai subuh nih. 3, harta. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, Talha ridwanullahu alaihim jami'an. Tahu ilmu diambil Ali, diambil Abu Hurairah, kedudukan sudah ada Umar, maka yang ini memfokuskan bidangnya walaupun sebagian diangkat jadi khalifah, tapi bidang utamanya dalam harta benda. Sehingga Anda tidak pernah mendengar kalau Nabi ada kalimat siapa yang mau berjihad dengan harta, maka mereka tampil lebih dulu dibandingkan yang lainnya. Bilal bin Rabah, tidak pernah viral bahwa Bilal itu crazy rich di zaman Nabi, tidak ada. Tidak pernah jadi khalifah, menolak jabatan sepeninggal Nabi ketika akan diangkat menjadi hakim agung. Tidak terkenal dengan pengetahuan ilmunya, tapi Bilal begitu cerdas membaca situasi. Utsman sudah dengan harta, Umar dengan kedudukan, Ali, Abu Hurairah sudah dengan ilmu. Peluang saya pada yang keempat dengan tenaga. Maka empat-empatnya ditekuni, dipilih yang keempat oleh Bilal. Kenapa pilihan ini jatuh? Kisahnya sederhana. Saat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu selesai azan tuh Nabi komen. Kan rumusnya sederhana. Kalau Nabi komen, kita umatnya tinggal like and subscribe. Jadi tidak usah ikut komen lagi. Komen Nabi al-Kamakala, saya mendengar telapak kaki Bilal di surga. Bilal mendengar kalimat itu menyimpulkan saya azan sudah mendapat jaminan lisan Nabi masuk surga. Kenapa saya harus pilih harta seperti Utsman? Dan tujuan saya pulang kembali ke Allah. Dunia cuma sementara. Kembali untuk pulang. Nabi sudah jamin dengan lisannya, saya azan mengantarkan ke surga. Maka ditekunilah fikih tenaga digunakan untuk azan dan merawat masjid. Kalau Anda yang bertugas di masjid, apapun orang menyebutnya, mau marbot masjid, mau perawat masjid, itu istimewa kalau tahu fikihnya. Satu. Nah sekarang dari 4 pilihan ini kita ambil ilmunya untuk mendetilkan di malam ini, sehingga ketika meninggalkan tempat ini kita sudah punya pilihan hidup. Persiapan pulang mencari bekal itu sebelum kita pulang, apa yang kita pilihkan untuk merubah jalan hidup kita setelah malam hari ini. Karena di mana-mana kalimat pulang itu selalu memberikan kesan senang, Bu. Pak, bisa ambil contoh. Kalau kita habis Ramadan, masuk Idul Fitri, pulang nggak? Mudik nggak? Dari Jakarta mudik ke Banjarbaru. Saya tanya, kalau mudik itu senang tidak? Kalau pulang itu senang tidak? Sepengetahuan kami, senang itu kalau ada bekalnya. Saya sering lihat orang mudik persiapan kereta habis, pesawat habis. Ada yang pulang ke Jawa dari Jakarta pakai motor. Motornya bebek, bekalnya singa. Depannya kardus, belakangnya kardus. Diapit anak dan istri. Di belakangnya diberikan daun pelepah dari pohon pisang. Di bawahnya kata tulisan, aku pulang sayang. Tapi hebatnya, karena dia merasa punya bekal, dia senang pulang. Dia telepon keluarganya, keluarga senang, keluarga siapkan rumah dicat, kue diada-adakan, siap menjemput di bandara, karena ada yang pulang siap membawa bekal. Ulun pernah tanya satu orang, kenapa Anda tak pulang? Tak ada bekal, Ustaz. Jadi umumnya kalau pulang itu senang. Pulang lihat orang tua, senang. Anak pulang setelah lama tak jumpa di pondok, senang. Anak sulung merantau ke luar negeri bertemu kembali, senang. Siapa yang haji kemarin? Siapa yang pulang haji kemarin? Tadi saya tanya nih, maaf ya, kalau sudah haji mau pulang senang tidak? Insya Allah yang belum haji disegerakan haji. Tidak cukup dengan amin, nabung dari sekarang. Jadi pulang itu senang, kembali itu senang. Di mana-mana fitrah kepulangan itu menghadirkan kesenangan. Sekarang saya tanya pada jamaah sekalian,
kalau malam ini kita menghadap Allah, pulang kepada Allah, senang tidak? Mau bilang senang takut pulang, nggak senang pulang juga. Kalau keluar kalimatnya tidak yakin, berarti kita yakin bahwa bekalnya kurang. Sebab kalau bekalnya itu sudah merasa cukup, banyak pulang. Saya dengan sahabat Ustaz Arifin Ilham, kami sahabatan, saya jenguk di rumah sakit sebelum meninggal. Saya datang, senyum beliau, genggam tangan saya erat. Kalimat pertamanya satu, Ustaz, abang sudah rindu sama Allah. Liqa Allah. Saya punya kiai di Jawa, di Garut. Saya dampingi dari mulai sakit. Hadirkan Quran di sampingnya, diskusi dengan beliau. Tak kalimatnya, anakku, kapan Buya ini kembali sama Allah? Sudah rindu dengan Allah. Jadi orang-orang yang sudah matang pilihannya, dia tahu jalan hidupnya, dia bukan hanya menunggu sekedar untuk pulang, tapi memang merindukan pada pencipta yang tidak pernah dia tatap dalam hidupnya. Karena itu orang-orang seperti ini, yang penting bagi dia itu bukan surganya, yang penting itu bisa berjumpa dengan Allah. Itu yang dimaksud Quran surah 75 ayat 23 sampai 24. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Bukan surganya, ada orang yang di hari kiamat berbinar-binar wajahnya, dimuliakan dengan cahaya oleh Allah, bukan karena surganya, karena dia merasa gembira melihat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah ditatap selama hidupnya. Punya bekal. Nah, untuk masuk ke tahap itu, kita mesti menentukan pilihan sampai malam ini. Anda mau pilih yang mana? Mau pakai ilmu? Mau pakai tenaga? Mau pakai harta? Atau mau pakai kedudukan? Tapi yang harus Anda sadari, kalau Allah sudah kirimkan satu di antara empat ini, maka itulah pilihan yang telah Allah tetapkan kepada kita untuk mencari akhirat kita dengan itu. Ingat itu ya. Mau ada drone, mau tidak ada drone, tetap itu pilihan. Halo? Siapa yang mau memilih jalur ilmu pengetahuan, boleh angkat tangan. Dah, turunkan lagi. Sekarang kita bacakan ayatnya. Bagaimana cara memilih jalur ilmu? Sekitar dengan itu kita mulia di hadapan Allah. Keistimewaannya apa? Cara belajarnya bagaimana? Dan istiqomah jaga itu sampai dengan meninggal. Kalau ini bisa dilakukan, maka wafatnya langsung syahid, statusnya sama dengan mujahid fisabilillah. Quran surah 9 di ayat 122. Sekaligus kita sambungkan ke tema silaturahimnya. Perhatikan kalimatnya. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Belum mau cerita sedikit dulu tentang ayat ini. Jadi ayat ini turun saat perjuangan militer fisabilillah itu menjadi primadona pada saat itu. Sampai-sampai saking imannya itu tebal, kalau sudah ada panggilan fisabilillah, maka tidak ada tanya jawab lagi, langsung berangkat dalam kondisi apapun. Sambil contoh begini. Ini kisah nyata. Ada seorang suami sudah beraktivitas 3 bulan. Dia merantau pekerjaan, tak bertemu dengan istri dan keluarga. Sampai pulang ke rumah, bertemu dengan istri, sudah cium tangan, sudah mandi, sudah makan, sedang diskusi, tiba-tiba lewat di samping rumahnya terdengar kalimat nada munadi lil jihad. Datanglah pemanggil jihad mengatakan, jahidu fi sabilillah, ayo siap-siap, ada peluang berjihad di jalan Allah.
Maka tiba-tiba suaminya mengatakan pada istrinya, "Ma, panggilan Allah, panggilan Rasulullah telah tiba. Ayah pamit dulu." 3 bulan baru datang, ketemu istri, sudah mandi, sudah makan, baru ngobrol, "Ayo jihad." "Ma, papa pamit dulu." Nih, Pak Dayat 3 bulan udah dinas di luar nih. Pulang ketemu sama Bu Lisa 3 bulan. Udah pulang, udah mandi, udah makan, lagi ngobrol. Contoh aja Pak. Tiba-tiba datang panggilan, "Ayo ikut jihad." Kalau Pak Dayat dalam situasi itu, kira-kira ikut jihad atau dekat sama istri? Kalau ibu dalam situasi itu jadi istrinya, kira-kira diizinkan atau tidak? Tidak. Jadi nggak mudah. Tapi karena tarbiyahnya jalan, tahu rumah tangga itu hanya sekedar wasilah mengantarkan rahmat Allah untuk abadi di akhirat, dan itulah yang dilakukan di Gaza saat ini. Semua ibu-ibu itu merindukan anaknya, suaminya, pamannya, keluarganya, semuanya syuhada. Jadi paling bangga kalau ada keluarganya itu wafat dalam keadaan syahid. Paling bangga. Ada anak kita, anak muda pendongeng, kisah nyata, datang ke Palestina, ke Gaza untuk menghibur anak-anak. Masa cukup lampau. Tapi kisah nyata. Beliau tanya ke anak-anak TK ini, "Siapa di antara kalian yang ingin menjadi presiden?" Tidak ada yang angkat. Oh, sekarang mungkin banyak yang angkat. Tidak ada yang angkat. Siapa yang ingin jadi dokter? Yang perempuan 1-2 angkat tangan. Siapa yang ingin jadi pemain bola? Anak laki-laki 1-2 angkat tangan. Tapi ketika pertanyaan yang ketiga, siapa yang ingin selanjutnya? Siapa yang ingin menjadi mujahid fi sabilillah dan syuhada? Tidak ada yang angkat tangan. Semua berdiri tegap dan mengatakan dengan kencang, "Nahnu syuhada, nahnu syuhada, nahnu syuhada." Kamilah calon syuhada. Kami akan nyusul bapak kami akan nyusul paman kami akan nyusul om kami. Itu keluar kalimatnya secara tegas karena tahu dan punya persiapan bekal pulang. Nah, dulu suasananya begitu. Di era Nabi, kalimat ini viral. Maka ketika disebutkan panggilan, kalau kita masa-masa perjuangan, siapa yang mau berjuang? Semua keluar. Kiai Hashim bikin resolusi jihad sampai ke Kalimantan, semua bergerak, jaga, keluar demi negeri, niatkan ibadah, tinggi nilainya. Tiba-tiba karena panggilan itu datang, yang keluar banyak, yang syahid banyak, Allah turunkan satu amalan yang dengan amalan ini nilainya sama dengan berjuang di medan perang. Kalau tidak ada panggilan, kita dipanggil oleh negara untuk bela negara dengan niat ibadah, tidak ada panggilannya, maka statusnya naik di atas jihad fisik. Itulah sebab turunnya Quran surah 9 ayat 122. Apa bunyinya? Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidaklah orang beriman itu semua mesti pergi ke medan juang secara fisik. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Kalau ada yang ingin satu amalan yang nilainya sama dengan itu, keistimewaannya serupa, pahalanya sama, bahkan bisa melebihi, hendaklah ada di antara mereka memilih jalan yang ini, kata Allah. Apa jalannya? Lihat tafaqahu fid din. Pilihlah jalan jihad lewat pengetahuan. Pelajari ilmu. Jadi orang yang pintar. Jadi orang yang menguasai pengetahuan, kuasai teknologi zaman sekarang, kuasai beragam pengetahuan. Tapi niatkan apa? Lihat tafaqahu fid din. Diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menampilkan nilai keislaman, menjaga agama ini. Karena itu yang paling prioritas kalau bisa, pelajari ilmu agama, pelajari umum untuk menguatkan agama. Dulu orang kalau belajar, mereka bukan
bukan sekedar ahli tafsir, ahli hadis, tapi ada di antara mereka bahkan yang ahli di bidang kedokteran. Imam Syafi'i itu bidang kedokteran, Sayyidah Aisyah itu pakar di bidang kedokteran, ada Ibnu Rusyd, beliau itu pakar di bidang fikih perbandingan, tapi profesinya seorang dokter bedah. Dulu begitu. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kalau sudah pintar, sudah sukses, pulang kembali ke daerah masing-masing, bangun daerahnya. Itu jihad paling tinggi. Banjarbaru program, berikan beasiswa, silakan belajar. Yang ke Madinah, yang ke Mekah, yang ke Mesir, yang ke Tripoli, yang ke Tunisia, ada yang ke Jepang, ada yang ke Amerika. Dia belajar amanat dari daerahnya. Setelah sukses, pintar dia, riset apa kebutuhan di daerahnya, pulang dia ke Banjarbaru, bangun kampungnya, bangun desanya, makmur keadaannya. Itu jihad nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jihad itu bukan sekedar fisik saja. Orang yang memilih jalur untuk belajar itu sama nilainya dengan mujahid fi sabilillah. Tapi apakah semua orang yang belajar masuk kategori ini? Tidak. Maka dari itu, orang tua yang anaknya di pondok, yang anaknya dititipkan belajar agama khususnya, coba perhatikan kaidah satu kalimat ini. Kalau tidak sesuai pondoknya dengan kalimat ini, evaluasi. Quran tidak mengatakan liyata'allamu fiddin. Quran tidak mengatakan liyadrusu fiddin. Kalau ingin belajar agama, kata Al-Quran, liyatafaqahu fiddin. Fikih. Apa artinya fikih? 1 juta. Serius ini. 3 juta. Waktu habis. Udah habis waktunya. Fikih artinya paham. Fikih artinya mengerti. Kalau menggunakan ta artinya sungguh-sungguh. Kalau sebelum akhirnya ada tasydid, artinya semangatnya mesti double karena tidak mudah mewujudkannya. Jadi kalau adinda ini ingin memilih jalur pengetahuan, pesan Al-Quran yang pertama, kalau belajar mesti sungguh-sungguh. Oh. 2, usahakan belajar itu sampai paham. Jangan cuma datang ke kelas, kadang duduk paling belakang, nggak pernah nanya, selesai kemudian pulang, yang penting lulus ujian. Besok mau ujian, baru pinjam catatan teman. Ingat kata-kata saya ini ya, ingat ini. Orang Indonesia itu, alhamdulillah, yakin ini baik-baik, dianugerahi oleh Allah kecerdasan yang sangat luar biasa. Saya di Tripoli diangkat jadi Aminul Khutbah, pemimpin para khatib dan imam yang ada di sana, distrik Sawani. Tiba-tiba satu saat mendapatkan aduan dari siswa Afrika. Ya Syekh, Indonesia muskilah, katanya. Syekh, orang Indonesia ini bingung saya. Mau bika, saya bilang, kenapa? Ini saya mau ujian 2 minggu lalu. Saya menghafal 2 pekan persiapan ujian. Besok mau ujian, si fulan Indonesia pinjam catatan saya. Begitu keluar hasil ujian, saya 7,5, dia 8. Saya bilang, belum tahu kamu sistem SKS. Sistem kebut, kadang-kadang 1 jam. Itu saking luar biasanya. Lidah orang Indonesia, dipakai bahasa apapun itu cepat menyesuaikan. Orang India, sampai kiamat kurang 2 hari, asli India, bilang bahasa Inggris, ketahuan Indianya. Orang Cina, asli Cina, belajar bahasa Arab, ketahuan Cinanya. Orang Banjarbaru, datang ke Mekah belajar, ngisi di radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mustami'in al-kiram. Kalau nggak kelihatan wajahnya, orang mengiranya orang Taif. Ternyata Banjarbaru. Orang mengiranya Arab, ternyata Kalimantan Selatan. Dipakai ke Inggris, kayak orang Inggris. Hey John, where have you been? It's so long not to see you. Dipakai seperti Jepang, kayak orang Jepang.
Watashi wa Indonesia nu adides. Dipakai bahasa Perancis kayak orang Perancis. Kumusta Vasovi? Dipakai Tagalog kayak orang Filipina. Kumusta ka? Mabuti. Pakai bahasa apapun lidahnya lunak karena sukunya begitu banyak, pulaunya banyak, interaksinya banyak, lidahnya sering terlatih berkomunikasi sehingga ringan dipakai menggunakan bahasa apapun. Tapi tetap kalau ibadah dengan cara pengetahuan kata Allah sampai paham. Jadi jangan sampai ada anak Banjarbaru datang belajar di kampus misalnya Lamba Mangkurat, duduk ngambil paling belakang, tidak pernah tanya, hanya untuk ujian, dapat ijazah, itu belum masuk kategori jihad fi sabilillah dengan ilmu. Maka Nabi sampaikan Al-Arba'in nomor hadis yang kedua, dikutip dari hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Perhatikan caranya. Bainama nahdun julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, saat kami duduk-duduk santai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang penuntut ilmu. Ittala alaina rajulun syadidu bayadu thiyabi syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifu minna ahadun, fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fawada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa rukbatayhi ila rukbatayhi faqala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam. Datang seorang pelajar, bajunya bagus bersih, rambutnya tersisir rapi, nggak kelihatan mampir-mampir dengan keringatnya. Fokus datang di saf pertama, lututnya hampir mendekat Nabi, telapak tangannya dipegangkan di pahanya, langsung fokus di depan Nabi, dia bertanya tentang ajaran-ajaran agamanya. Nah, itulah jihad dengan ilmu. Ambil saf paling depan. Saf depan mau ngantuk ditahan-tahan. Mau bikin status malu. Dan sudah pasti terperhatikan, kalau mic-nya mati pasti kedengaran depan. Nah, dulu belajarnya begitu, makanya semuanya jadi. Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani, jadi semua. Kenapa? Karena rumus Qurannya dipakai. Masuk kelas belum paham, pastikan keluar sudah paham. Jangan keluar ruangan belum paham. Nah, ini masalah kita sekarang ada di pemahaman. Bahkan banyak orang menunaikan ibadah tidak paham apa yang dikerjakan dalam ibadahnya.